kamu lakukan jika hidupmu terasa terhimpit oleh kemiskinan? Sementara teman-temanmu menjalani kehidupan yang tampak berkecukupan dan terlihat sempurna? Maya, seorang wanita sederhana, merasa terjebak dalam rutinitas perasaan iri terhadap teman-temannya yang hidup dalam kemewahan. Akhirnya tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Apa yang akan dilakukan oleh Maya? Simak dan tonton cerita menarik dalam video berikut ini. Maya hidup bersama suaminya bernama Bagus. Dalam keseharian yang penuh tantangan namun sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pasar tempat Bagus bekerja. Meskipun mereka tidak hidup mewah, hubungan mereka penuh kasih sayang dan pengertian. Bagus memiliki sebuah toko sembako kecil yang ia kelola bersama istrinya. Toko itu sudah ada sejak beberapa tahun lalu, dan meskipun kecil, toko itu menjadi tumpuan hidup bagi mereka. Setiap pagi, Maya bangun lebih awal dari Bagus. Dia biasanya sudah berada di dapur sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk suami tercinta. Makanan yang mereka makan tidak pernah berlebihan, hanya nasi, sayur, dan lauk sederhana seperti tempe, tahu atau ikan asin. Maya selalu memastikan bahwa Bagus memiliki bekal yang cukup sebelum memulai hari yang panjang di toko sembako. Meskipun jarang memiliki uang lebih, Maya merasa bahagia bisa menyiapkan semuanya dengan penuh cinta. Bagus adalah pria yang sangat pekerja keras. Ia tidak pernah mengeluh tentang lelahnya bekerja di toko sembako miliknya. Setiap hari, ia membuka tokonya sejak pagi dan baru pulang menjelang malam. Maya pun selalu menemani Bagus ke pasar untuk membeli barang dagangan yang akan dijual di toko. Pasar adalah tempat yang sudah sangat akrab bagi mereka. Maya merasa nyaman berada di antara para pedagang dan pembeli yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Suasana pasar yang riuh seringkali membuat Maya merasa lebih hidup. Namun, meskipun kehidupan mereka sederhana, ada satu hal yang sering mengusik pikiran Maya. Setiap kali ia mengunjungi arisan yang diadakan oleh teman-temannya, ia merasa perbedaan status sosial semakin jelas terlihat. Teman-temannya di arisan adalah para wanita dari keluarga kaya, yang hidupnya jauh lebih mapan dibandingkan dengan kehidupannya bersama Bagus. Hidup Maya terasa semakin berat ketika ia seringkali terjebak dalam perasaan iri yang menghantui dirinya setiap kali bertemu dengan teman-teman arisannya. Sejak bergabung dalam arisan, Maya merasa bahwa hidupnya berbeda jauh dengan teman-teman yang ada di sana. Mereka adalah wanita-wanita yang hidup dengan segala kenyamanan dan kemewahan. Mereka memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan hobi berlibur ke tempat-tempat eksklusif. Setiap kali Maya bertemu mereka, perasaan cemburu dan iri datang begitu saja tanpa bisa dia hindari. Teman-teman Maya selalu bercerita tentang perjalanan mereka ke luar negeri, atau bagaimana mereka membeli barang-barang mewah tanpa merasa terbebani. Sementara itu, Maya hanya bisa tersenyum pahit, mendengarkan cerita mereka dengan hati yang penuh kecemburuan. Di sisi lain, ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Hidupnya sangat jauh berbeda dengan mereka. Ia hanya seorang wanita biasa yang hidup dengan penghasilan suaminya yang bekerja di toko sembako kecil. Meskipun Bagus, suaminya, bekerja keras setiap hari, penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan modal toko. Tak ada yang lebih dari itu. Di setiap pertemuan arisan, Maya berusaha untuk menyembunyikan perasaan cemburunya. Namun, terkadang ia tidak bisa menahan diri, dan ketika teman-temannya mulai membicarakan tentang liburan mewah mereka atau rencana membeli mobil baru, Maya merasa hatinya pedih. Mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Pikirnya dalam hati. Mengapa hidupku harus selalu begitu sederhana? Ia merasa sangat tertekan dan terasing dalam pertemuan-pertemuan itu. Ia ingin sekali menjadi bagian dari mereka yang selalu tampak bahagia dan memiliki segalanya.
Namun kenyataan yang ada justru menamparnya dengan keras. Tidak hanya itu, Maya juga merasa tersisih dalam banyak hal. Ketika teman-temannya memutuskan untuk membeli baju seragam arisan yang baru, Maya merasa sangat terpinggirkan. Mereka terlihat begitu bahagia memilih desain dan warna yang sesuai untuk mereka kenakan. Namun Maya hanya bisa menahan diri dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa ikut, karena aku tidak punya uang." Rasanya seperti sebuah luka yang tak kunjung sembuh. Setiap kali ia merasa tertinggal jauh di belakang. Bukan hanya soal pakaian, tetapi juga gaya hidup mereka yang serba ada membuatnya merasa semakin terpuruk. Pikiran tentang ketidakmampuannya untuk memiliki apa yang diinginkan semakin membebani pikiran Maya. Ia seringkali merasa iri ketika melihat teman-temannya mengenakan baju yang selalu tampak baru dan indah, sementara dirinya hanya bisa mengenakan pakaian yang sudah lama dipakai, meskipun sudah dicuci bersih. Teman-temannya selalu tampak ceria dengan barang-barang baru yang mereka beli, sedangkan ia merasa dunia sekitarnya begitu sempit dan tidak memberi ruang untuknya untuk berkembang. Pada suatu kesempatan, teman-teman arisannya merencanakan sebuah piknik ke pantai. Mereka semua begitu antusias, membicarakan persiapan dan rencana perjalanan mereka. Maya ingin sekali ikut, namun ia tahu bahwa untuk ikut serta dalam perjalanan itu, ia harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Uang yang harus dikeluarkan untuk tiket transportasi, penginapan, dan kebutuhan lainnya tidak bisa ia penuhi. Ia tidak ingin merasa malu dengan kondisi keuangannya yang terbatas, sehingga ia memilih untuk tidak ikut serta dalam perjalanan itu. Di dalam hatinya, ia merasa sangat kecewa dan marah pada dirinya sendiri. "Kenapa hidupku harus seperti ini?" pikirnya dengan penuh kesedihan. "Mengapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti mereka?" Di tengah perasaan cemas itu, Maya merasa semakin terjepit. Dalam benaknya, ia mulai membandingkan kehidupannya dengan kehidupan teman-temannya yang penuh dengan kemewahan. Sementara teman-temannya sering berbicara tentang bagaimana mereka menikmati liburan atau berbelanja di mal, Maya hanya bisa berpikir tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang ada. Ia ingin sekali bisa memberikan yang terbaik untuk suaminya, Bagus, dan membeli barang-barang yang selama ini ia impikan, seperti pakaian baru, sepatu, atau bahkan perhiasan. Namun kenyataan tidak pernah seindah impian. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Maya kembali menemani suaminya, Bagus, ke pasar. Bagus, dengan kemeja lengan pendek yang sudah mulai memudar warnanya karena sering dicuci, menyusuri lorong pasar yang padat. Maya mengikuti langkahnya di belakang, membawa beberapa kantong belanjaan yang berisi kebutuhan untuk toko sembako mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak uang, mereka tetap berusaha bertahan dan hidup bersama dalam keadaan yang sesederhana mungkin. Di mata Maya, pasar adalah dunia yang penuh dengan realita keras, tetapi juga penuh dengan harapan. Harapan bahwa suatu hari mereka akan bisa hidup lebih baik. Namun, hari itu berbeda. Di dalam hatinya, Maya merasa lebih berat dari biasanya. Perasaan iri yang selama ini ia pendam mulai merayap ke permukaan. Sejak beberapa minggu terakhir, teman-temannya di arisan terus-menerus membicarakan tentang liburan mereka yang akan datang ke Bali. Mereka membeli paket tur yang sangat mahal dan mengundang Maya untuk ikut bersama mereka. Teman-temannya juga membeli baju seragam baru yang tampak mewah dan bergaya, yang mereka tunjukkan dengan bangga saat pertemuan arisan. Maya merasa semakin tersisih, semakin kecil, semakin tidak berarti. Dalam hatinya, ia ingin sekali memiliki baju baru, ingin ikut berlibur, ingin merasakan kebahagiaan seperti yang mereka rasakan. Tetapi, kenyataannya, ia tidak bisa. Ia tidak punya uang. Saat Maya kembali melihat Bagus, yang sedang sibuk memilih barang-barang untuk stok toko, perasaan frustasinya semakin memuncak.
Ia tahu bahwa Bagus bekerja keras setiap hari, namun kenyataan bahwa mereka hanya bisa hidup pas-pasan mulai membuatnya merasa tertekan. Bagus sudah melakukan segala yang ia bisa untuk menghidupi mereka, tetapi kenapa hasilnya masih belum cukup? Kenapa mereka masih harus hidup dengan terbatas? Maya merasa semakin frustasi dengan keadaan ini. Sambil memerhatikan Bagus yang sedang berbicara dengan seorang pedagang, Maya mulai berpikir. Ia tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Ia ingin lebih dari apa yang mereka miliki sekarang. Namun, ia merasa ragu untuk berbicara tentang perasaannya kepada Bagus. Ia takut kalau Bagus tidak akan mengerti. Meskipun ia tahu bahwa Bagus juga merasa terbebani dengan keadaan mereka, ia tidak ingin menambah beban suaminya. Beberapa hari kemudian, Maya mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwa mereka akan membeli baju seragam baru untuk acara arisan berikutnya. Mereka semua sepakat untuk membeli baju dengan model yang sama dan merencanakan foto bersama untuk mengenakan baju tersebut. Maya merasa semakin terasing. Di dalam hatinya, ia sangat ingin ikut serta, tetapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Untuk membeli baju yang mereka pilih, ia membutuhkan uang yang tidak ia miliki. Ia tidak bisa memaksa Bagus untuk memberinya uang, karena ia tahu betul bahwa Bagus tidak akan bisa memberikan uang untuk itu. Semua uang yang ada harus digunakan untuk modal toko dan kebutuhan sehari-hari. Saat Maya kembali ke rumah setelah pasar, ia merasa semakin tertekan. Ketika Bagus pulang dan mengatur barang-barang di toko, Maya tidak bisa menahan perasaan kecewanya. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Pikiran-pikiran yang mengganggu kepalanya semakin membuatnya merasa kesal dan putus asa. Ia merasa sangat iri dengan teman-temannya yang bisa membeli barang-barang mahal dan merencanakan liburan mewah, sementara dirinya hanya bisa melihat dari jauh. Bagus, yang masuk ke ruang tamu, melihat ekspresi wajah Maya yang suram. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa yang membuat istrinya begitu tertekan. Bagus, kata Maya dengan suara pelan, teman-teman arisan mau membeli baju seragam baru. Mereka juga merencanakan liburan ke Bali. Aku merasa cemburu. Aku ingin ikut. Bagus. Aku ingin bisa memiliki hal-hal itu. Suaranya bergetar, dan ia tidak bisa menahan air matanya. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Kenapa kita harus hidup seperti ini? Aku sudah lelah dengan semua ini. Bagus terdiam sejenak, merasa bingung dan sedikit terkejut. Ia tahu bahwa Maya jarang sekali mengungkapkan perasaannya seperti ini. Bagus tahu betul bahwa Maya selalu menahan diri. Selalu berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaan di depannya. Namun, kali ini, Maya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Bagus mendekati istrinya dan duduk di sebelahnya. Sayang, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu kita hidup tidak kaya. Tapi aku sudah berusaha keras untuk kita berdua. Aku ingin kita hidup lebih baik, tapi semua butuh waktu. Maya mengusap air matanya dan melihat Bagus dengan tatapan penuh rasa kecewa. Bagus, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menunggu. Aku ingin merasakan sedikit kebahagiaan. Aku ingin ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi kita terus hidup begini, tanpa ada perubahan. Bagus merasa tertekan mendengar kata-kata Maya. Ia tidak bisa menanggapi dengan baik, karena ia sendiri merasa terbebani dengan keadaan yang tidak kunjung membaik. Selama ini, ia berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk istrinya. Tetapi, penghasilan mereka selalu terbatas dan ia merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang semakin meningkat. Maya, aku tahu hidup kita tidak mudah, kata Bagus dengan suara yang agak berat. Tapi aku tidak bisa memberikan lebih dari apa yang sudah aku usahakan. Aku hanya bisa bekerja keras,
dan berharap semuanya akan membaik. Kita harus sabar dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tetapi, bagi Maya, kata-kata bagus tidak cukup untuk mengobati rasa kecewa yang mendalam. Perasaan iri yang sudah menumpuk selama ini semakin menggila. Ia ingin sekali bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan teman-temannya. Ia ingin bebas dari keterbatasan yang selama ini membelenggu hidupnya. Tapi ia tahu bahwa Bagus tidak akan bisa memberinya apa yang ia inginkan. Konflik mulai muncul. Maya merasa semakin tertekan, dan Bagus merasa kesulitan untuk memberikan penjelasan yang bisa membuat istrinya merasa lebih baik. Dalam hati Maya, perasaan kecewa itu terus berkembang, seiring dengan perasaan iri yang semakin membesar. Konflik ini, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, justru menjadi pemicu perasaan lain yang lebih dalam. Konflik itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang harapan, tentang impian, dan tentang ketidakmampuan untuk melihat masa depan yang lebih baik. Setelah konflik dengan Bagus yang terjadi beberapa hari sebelumnya, Maya merasa terperangkap dalam perasaan cemas dan kesedihan yang semakin mendalam. Meskipun ia tahu bahwa suaminya bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, kenyataannya tidak pernah seindah yang ia harapkan. Perasaan iri terhadap teman-temannya yang selalu bisa membeli barang-barang mahal, pergi berlibur, dan hidup dengan segala kenyamanan mulai meresap lebih dalam-dalam hatinya. Maya mulai merasa bahwa hidupnya akan selalu seperti ini, terus berjuang tanpa pernah benar-benar mencapai kebahagiaan yang diinginkan. Pada malam yang gelap, Maya duduk di ruang tamu, melamun sambil menatap layar ponselnya. Ia scroll-scroll di media sosial, melihat teman-teman arisannya yang selalu memamerkan kehidupan mereka yang serba ada. Ada yang mengunggah foto-foto liburan mewah ke luar negeri, ada yang membeli mobil baru, dan banyak lagi kebahagiaan yang tampaknya begitu mudah diraih oleh mereka. Maya merasa dunia sekitarnya terasa semakin sempit. Ia merasa sudah berusaha keras, namun tetap saja tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton dan penuh keterbatasan. Dalam keputusasaannya, Maya mulai mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ia merasa bahwa jika terus-menerus bekerja keras tanpa adanya jalan keluar, hidupnya tidak akan pernah berubah. Ia mulai mencari informasi tentang cara-cara instan yang bisa membuatnya mendapatkan kekayaan. Di media sosial, ia menemukan banyak informasi tentang cara-cara cepat memperoleh uang, mulai dari bisnis online, investasi, hingga cara-cara gaib yang bisa memberikan hasil instan. Semua itu menarik perhatian Maya, yang semakin terdesak dengan kondisi keuangan mereka yang semakin sulit. Suatu malam, saat Maya sedang mencari-cari informasi di internet, ia menemukan sebuah postingan yang sangat menarik perhatiannya. Postingan itu berbicara tentang seorang dukun yang bisa memberikan kekayaan melalui pesugihan. Pesugihan, menurut postingan tersebut, bisa memberikan hasil yang cepat, bahkan dalam waktu singkat. Dukun itu dikenal dapat memberikan kekayaan kepada siapa saja yang siap menjalani ritual-ritual tertentu. Maya merasa terkejut dan sangat tertarik. Pikirannya mulai tergoda oleh janji-janji kekayaan yang bisa didapatkan tanpa harus bekerja keras. Tanpa berpikir panjang, Maya mencari tahu lebih lanjut tentang dukun tersebut. Ia menemukan akun media sosial dukun yang menawarkan jasa pesugihan itu. Dalam pesan pribadinya, Maya bertanya tentang syarat dan cara untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Dukun itu menjawab dengan cepat dan memberikan beberapa petunjuk yang sangat jelas. Syarat pertama yang disebutkan adalah bahwa seseorang harus memiliki ayam cemani, ayam hitam yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Syarat kedua adalah seseorang yang paling disayangi harus menjadi tumbal dalam ritual pesugihan ini. Begitu mendengar syarat-syarat tersebut, Maya merasa sedikit ragu, namun dorongan untuk mendapatkan kekayaan yang cepat lebih besar dari keraguannya.
Hari-hari berikutnya, Maya mulai memikirkan bagaimana cara memenuhi kedua syarat yang diminta oleh dukun. Ia merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia ingin mendapatkan uang dengan cepat, mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ritual yang diminta mengandung risiko yang sangat besar. Namun, rasa cemas dan rasa iri terhadap teman-temannya yang hidup serba mewah semakin menghantuinya. Maya merasa bahwa kesempatan ini adalah jalan keluar dari perasaan frustrasinya. Pikirannya semakin dipenuhi dengan hasrat untuk mendapatkan kekayaan instan. Setelah beberapa malam bergelut dengan perasaan ragu, Maya akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia merasa bahwa pesugihan ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari perasaan terperangkap dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Ia mulai mencari cara untuk memenuhi syarat pertama, yaitu ayam cemani. Maya tahu bahwa ayam cemani sangat langka dan harganya cukup mahal. Namun, rasa ingin mendapatkan kekayaan lebih besar daripada keraguannya. Ia mencari informasi di pasar dan bertanya kepada beberapa pedagang ayam, hingga akhirnya menemukan pedagang yang menjual ayam cemani. Pada malam hari, Maya pergi ke pasar untuk membeli ayam cemani itu. Ia merasa cemas, tapi di sisi lain, ia juga merasa terdesak. Pedagang itu menawarkannya dengan harga yang cukup tinggi, dan Maya, dengan hati yang ragu-ragu, membayar uang yang seharusnya digunakan untuk modal toko sembako bagus. Ia merasa bersalah karena harus mengeluarkan uang itu, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Setelah membeli ayam cemani, Maya merasa sedikit lega, meskipun di dalam hatinya masih ada perasaan takut yang menyelimuti. Ia membawa ayam itu pulang dengan langkah cepat, seakan tidak ingin ada orang yang mengetahui apa yang baru saja ia lakukan. Setibanya di rumah, Maya memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa untuk memenuhi syarat kedua, yaitu mengorbankan seseorang yang paling disayangi, ia harus melakukan sesuatu yang sangat berat. Maya memikirkan Bagus, suaminya yang selama ini selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Meskipun ia mencintai Bagus, rasa cemas dan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan membuatnya merasa terhimpit. Maya tahu bahwa Bagus adalah orang yang paling ia sayangi, dan itulah mengapa ia harus mengorbankannya dalam ritual ini. Namun, pikirannya terus berputar-putar, dan ia merasa semakin sulit untuk membedakan antara benar dan salah. Malam itu, Maya duduk termenung di ruang tamu. Ia memikirkan bagaimana cara ia bisa mendapatkan beberapa helai rambut Bagus. Ia tahu bahwa ritual itu membutuhkan rambut Bagus sebagai bagian dari tumbal. Ia berpikir dengan hati-hati, bagaimana caranya bisa mendapatkan rambut suaminya tanpa diketahui olehnya. Tanpa berpikir panjang, Maya memutuskan untuk melakukannya pada malam hari, saat Bagus tertidur lelap. Dalam gelapnya malam, ia masuk ke kamar tidur mereka, dengan hati berdebar-debar. Bagus tertidur dengan tenang di sampingnya, dan Maya mulai mengambil beberapa helai rambut suaminya secara diam-diam. Setiap helai rambut yang ia ambil terasa semakin berat, dan Maya tahu bahwa langkah ini adalah keputusan besar yang akan mempengaruhi hidup mereka selamanya. Dengan rambut Bagus yang telah ia ambil dan ayam cemani yang sudah dibeli, Maya merasa siap untuk menjalani ritual tersebut. Keesokan harinya, ia menghubungi dukun untuk melanjutkan proses pesugihan ini. Dukun itu menginstruksikan agar ia membawa ayam cemani dan rambut Bagus ke tempat yang sepi, jauh dari keramaian, dan melaksanakan ritual pada malam hari. Maya merasa cemas dan takut, tetapi dorongan untuk mendapatkan kekayaan yang cepat semakin kuat. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa perubahan dalam hidupnya. Malam itu, dengan langkah yang berat, Maya pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh dukun. Ia membawa ayam cemani yang sudah dipersiapkan, serta rambut Bagus yang ia simpan rapat-rapat dalam kain mori.
Ketika sampai di tempat itu, dukun menyambutnya dan memimpin ritual dengan suara rendah dan penuh misteri. Maya mengikuti semua instruksi dukun tanpa banyak bertanya. Hatinya terasa berat, dan meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin mendalam. Namun, meskipun perasaan itu ada, Maya terus melanjutkan ritual tersebut, berharap bahwa dengan melakukan semua ini, ia akan memperoleh kekayaan yang selama ini ia idamkan. Setelah ritual selesai, Maya merasa campur aduk. Ia merasa lega karena ritual itu sudah selesai, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa ketakutan yang luar biasa. Apakah ia telah melakukan hal yang benar? Apakah keputusan ini akan membawa kebaikan atau malah merusak hidupnya? Maya pulang ke rumah dengan perasaan cemas, namun ada juga rasa harap yang menyelimuti hatinya. Ia berharap pesugihan ini akan memberikan hasil yang cepat, sehingga hidupnya dan Bagus bisa berubah menjadi lebih baik. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya, hanya waktu yang bisa memberi jawabannya. Setelah menjalani ritual pesugihan yang penuh ketegangan dan keraguan, Maya kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ada harapan yang besar, namun juga ketakutan yang tak terungkapkan. Ia merasa bahwa apa yang telah ia lakukan bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka, kehidupan yang penuh keterbatasan dan kesulitan. Sekarang, dengan segala yang telah ia korbankan, ia hanya bisa menunggu hasil dari ritual yang telah dijalani. Maya berharap bahwa semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan tidak akan sia-sia. Hari-hari pertama setelah ritual itu berlalu dengan sangat lambat. Maya tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka, dan itu membuatnya semakin cemas. Setiap pagi, ia pergi ke pasar dengan Bagus, seperti biasa, dan tidak ada tanda-tanda bahwa pesugihan itu sudah mulai memberi hasil. Toko sembako milik Bagus tetap ramai seperti biasa, namun omzet penjualannya tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Maya merasa ragu. Apakah ritual itu benar-benar bekerja? Apakah segala yang ia lakukan akan menghasilkan kekayaan yang dijanjikan? Namun, meskipun rasa cemas itu hadir, ada juga secercah harapan yang terus menyala dalam dirinya. Suatu pagi, sekitar seminggu setelah ritual pesugihan, Maya merasakan perubahan yang tidak biasa. Bagus, suaminya, yang biasanya hanya bisa membawa pulang uang seadanya setelah berjualan, kali ini membawa pulang jumlah uang yang jauh lebih banyak dari biasanya. Ketika Bagus pulang ke rumah, wajahnya terlihat cerah dan penuh semangat. Ia membawa uang yang sangat banyak, lebih dari yang biasanya ia bawa setelah berjualan. Bagus, yang biasanya hanya bisa berjualan sembako dengan sedikit keuntungan, merasa takjub dengan perubahan yang terjadi. Hari ini, dagangan kita laris banget, Maya. Semua barang yang kita jual diborong orang, katanya dengan senyum lebar. Maya merasa kaget sekaligus senang mendengar berita itu. Ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, meskipun di dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari ritual yang telah ia jalani, dan meskipun ia merasa sedikit bersalah, dorongan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar membuatnya merasa seolah-olah usaha ini membuahkan hasil yang pantas. Maya merasa seolah-olah dunia terbuka lebar untuknya. Toko mereka yang selama ini biasa-biasa saja, kini mendadak laris manis, dan kehidupan mereka tampak semakin menjanjikan. Setelah hari itu, segala sesuatunya mulai berubah. Setiap hari, toko sembako milik Bagus semakin ramai pengunjungnya. Penjualan semakin meningkat, dan Bagus merasa sangat bersyukur atas keberhasilan yang tidak terduga ini. Maya, meskipun merasa sedikit cemas, mulai merasa bangga dengan perubahan ini. Dengan uang yang datang begitu cepat, Maya akhirnya bisa membeli barang-barang yang selama ini ia impikan. Ia membeli pakaian baru yang indah,
perhiasan yang berkilauan, dan bahkan mulai berpikir untuk merencanakan liburan ke tempat-tempat yang mewah, seperti yang sering diceritakan oleh teman-temannya di arisan. Perubahan dalam hidup Maya dan Bagus sangat signifikan. Tidak hanya toko mereka yang semakin laris, tetapi kehidupan mereka secara keseluruhan juga terasa berubah. Maya merasa sangat bahagia, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa bersalah yang perlahan mulai muncul. Ia tahu bahwa kekayaan yang mereka dapatkan tidak datang begitu saja, dan ia juga tahu bahwa ia harus membayar harga yang cukup tinggi untuk semua ini. Namun, saat itu, kebahagiaan yang ia rasakan seolah menutupi semua perasaan bersalah yang mulai mengganggunya. Hari-hari berlalu, dan kekayaan yang didapatkan melalui pesugihan semakin terasa. Maya mulai membeli barang-barang mahal yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia membeli tas, sepatu, dan pakaian dari brand ternama. Ia bahkan membeli beberapa perhiasan yang membuatnya merasa seperti orang kaya. Toko sembako milik Bagus terus berkembang, dan mereka mulai merencanakan ekspansi untuk membuka cabang baru. Maya merasa sangat bangga dengan pencapaian ini, namun ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Bagus mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya yang tidak sehat. Bagus, yang sebelumnya selalu sehat dan bertenaga, mulai sering mengeluh merasa lelah dan pusing. Ia mengaku merasa sakit-sakitan, meskipun ia tidak tahu penyebabnya. Awalnya, Maya tidak terlalu memperhatikan hal itu. Namun, lama-kelamaan, Bagus semakin sering jatuh sakit. Badannya semakin lemah, dan ia merasa tidak memiliki energi seperti biasanya. Maya merasa sangat khawatir, tetapi ia tidak bisa menghubungkan kondisi Bagus dengan ritual pesugihan yang telah ia jalani. Ia merasa bahwa mungkin Bagus hanya kelelahan karena bekerja terlalu keras, dan ia berharap bahwa kondisi suaminya akan membaik seiring waktu. Seiring berjalannya waktu, kondisi Bagus semakin memburuk. Apa yang awalnya tampak seperti kelelahan biasa, semakin lama semakin jelas bahwa ada yang tidak beres. Bagus mulai sering merasa pusing, lelah, dan mual. Ia mengeluh seringkali merasakan sakit di tubuhnya, terutama di bagian dada dan perut. Maya awalnya menganggap itu hanya akibat dari stres dan kerja keras. Bagus sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kini bisnis mereka semakin berkembang. Namun, lama-kelamaan, kondisi Bagus semakin memburuk, dan Maya mulai merasa cemas. Bagus yang dulunya selalu sehat dan penuh semangat, kini tampak semakin lemah dan pucat. Ia mulai jarang berbicara, dan sering terlihat merenung dengan ekspresi wajah yang sangat murung. Maya merasa khawatir, tetapi ia juga bingung. Apakah ini hanya kelelahan biasa atau ada yang lebih serius? Maya mulai mencari berbagai cara untuk membantu suaminya, membawa Bagus ke dokter dan melakukan berbagai pemeriksaan. Tetapi meskipun begitu, kondisi Bagus tidak kunjung membaik. Semua pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa Bagus mengalami penurunan kesehatan yang tidak wajar, namun penyebab pastinya tidak dapat ditemukan. Saat itu, Maya mulai merasakan dampak buruk dari keputusan yang telah ia buat untuk melakukan pesugihan. Perasaan bersalah mulai merayap ke dalam dirinya, dan ia tidak bisa lagi menahan rasa khawatir yang terus menghantuinya. Maya merasa bahwa semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan telah mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kesehatan dan keselamatan suaminya. Setiap kali ia melihat Bagus yang semakin lemah, hati Maya terasa hancur. Ia merasa sangat menyesal, namun penyesalan itu datang terlambat. Tidak hanya kesehatan Bagus yang terganggu, tetapi toko sembako mereka juga mulai terbengkalai. Sebelumnya, toko yang semula ramai dengan pembeli kini menjadi sepi. Banyak barang yang menumpuk di rak, dan penjualan semakin menurun. Maya tidak bisa lagi mengandalkan keuntungan dari toko tersebut seperti dulu. Ketika mereka mulai merasakan kekayaan, semuanya berubah dengan cepat.
Keuntungan yang datang dengan mudah ternyata tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Bahkan, segala kekayaan yang didapatkan dengan cara pesugihan justru menambah beban dalam hidup mereka. Maya merasa terjebak dalam kekeliruan yang telah ia lakukan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Bagus semakin sakit, dan toko yang dulu menjadi sumber penghidupan mereka kini tak lagi mampu memberikan hasil yang mereka harapkan. Semua yang mereka peroleh dengan cara yang instan dan tidak halal kini berbalik menjadi malapetaka yang menghancurkan kehidupan mereka. Hari-hari semakin berat bagi Maya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Uang yang mereka dapatkan dengan pesugihan sudah mulai habis digunakan untuk pengobatan Bagus. Bagus yang dulu bekerja keras di toko sembako kini tidak mampu lagi mengurus apapun. Keadaan mereka semakin memburuk, dan Maya merasa bahwa ia telah mengorbankan segalanya demi sesuatu yang tidak berharga. Pikirannya terus dihantui oleh penyesalan yang mendalam, dan ia merasa seperti terjebak dalam kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Tentu saja, Maya mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Ia membawa Bagus ke berbagai rumah sakit dan mencoba berbagai pengobatan alternatif. Namun, meskipun banyak uang yang sudah dikeluarkan, kondisi Bagus tetap tidak membaik. Maya merasa sangat frustasi dan tak berdaya. Ia tidak tahu harus mencari bantuan dari siapa lagi. Semua usaha yang ia lakukan tampak sia-sia. Sementara itu, tekanan hidup semakin berat, dan Maya merasa semakin kesepian dalam perjuangannya. Pada saat yang sangat sulit ini, Maya mulai merenung. Ia teringat kembali pada malam-malam gelap ketika ia memutuskan untuk mencari jalan pintas melalui pesugihan. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia buat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah justru membawa penderitaan yang lebih besar dalam hidupnya. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah mengorbankan suaminya, orang yang paling ia cintai, demi mendapatkan kekayaan yang tidak berarti. Semua yang ia peroleh dengan cara instan kini terasa sangat tidak berarti. Suatu hari, ketika Maya sedang merawat Bagus yang semakin lemah, ia akhirnya merasa cukup untuk menceritakan semuanya. Dengan hati yang berat, ia duduk di samping Bagus yang terbaring lemah di ranjang, dan berkata dengan suara penuh penyesalan. "Bagus, aku melakukan sesuatu yang sangat salah," kata Maya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku melakukan pesugihan. Aku menjadikanmu tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Aku sangat menyesal, Bagus. Aku tahu aku telah mengorbankanmu." Bagus yang mendengar kata-kata itu terdiam sejenak. Wajahnya tampak sangat terkejut, dan ia memandang Maya dengan ekspresi bingung dan penuh keheranan. "Apa yang kamu katakan, Maya?" tanya Bagus dengan suara lemah. Kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang semua ini?" Maya menangis, merasa sangat hancur dan bersalah. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Bagus. Aku terdesak, dan aku merasa sangat iri dengan teman-temanku. Aku merasa bahwa hidup kita tidak akan pernah berubah. Aku ingin kita bahagia, aku ingin kita punya lebih, tetapi aku salah, Bagus. Aku salah besar." Bagus hanya terdiam, dan akhirnya ia terjatuh pingsan di tempat tidur. Perasaan terkejut dan marah begitu kuat di dalam dirinya. Ia tidak bisa mempercayai bahwa istrinya telah melakukan hal yang sangat tidak wajar demi mendapatkan kekayaan. Seketika itu juga, tubuh Bagus mulai menurun dengan cepat, dan dalam beberapa jam kemudian, ia akhirnya meninggal dunia akibat kondisi kesehatannya yang semakin buruk. Maya terkejut dan merasa sangat terpukul. Semua penyesalan yang ia rasakan tidak bisa mengembalikan Bagus, suaminya yang telah pergi meninggalkannya. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Semua yang telah ia lakukan kini terasa sia-sia.
Hatinya hancur karena ia menyadari bahwa keputusan yang salah telah merenggut kebahagiaan hidupnya dan nyawa orang yang paling ia cintai. Kini, Maya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekayaan yang ia dapatkan dengan cara yang tidak benar tidak hanya membawa penderitaan, tetapi juga menghilangkan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah kehilangan Bagus, hidup Maya terasa hampa dan gelap. Seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Rasa penyesalan yang sangat dalam membalut dirinya, dan ia merasa terperangkap dalam kesalahan yang sangat besar. Setiap kali ia menatap wajah Bagus yang kini tidak lagi hidup, hati Maya hancur. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang ia buat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Ia telah mengorbankan suaminya, orang yang paling ia cintai, demi sebuah keinginan untuk hidup lebih baik yang datang dengan cara yang instan. Hari-hari pertama setelah kematian Bagus, Maya merasa terpuruk. Ia menghabiskan banyak waktu di rumah, duduk termenung tanpa arah. Ia merasakan betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Semua perhiasan yang ia beli, pakaian baru yang ia kenakan, dan segala barang-barang mewah yang ia kumpulkan kini terasa sangat tidak berarti. Apa gunanya kekayaan jika ia harus kehilangan orang yang paling ia cintai? Semua kebahagiaan yang sempat ia rasakan kini sirna begitu saja. Maya tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa apa yang telah ia lakukan membawa malapetaka. Ia merasa sangat kosong, seolah-olah seluruh hidupnya hilang bersama kematian Bagus. Malam-malamnya dipenuhi dengan air mata dan penyesalan yang tak berkesudahan. Ia merasa terhimpit oleh perasaan bersalah yang semakin dalam, dan seolah-olah dunia tidak lagi memberi harapan untuknya. Ia merasa bahwa segala usaha untuk mencari kebahagiaan dengan cara instan hanya membawa kehancuran. Dalam keputusasaan, Maya merasa perlu untuk mencari jalan keluar dari rasa penyesalan yang mendera dirinya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak bisa berlanjut seperti ini, terjebak dalam masa lalu yang kelam. Ia sadar bahwa ia perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki dirinya dan hidupnya, meskipun ia tahu bahwa hal itu tidak akan mudah. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang mulai muncul, keinginan untuk bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Ia ingin mendapatkan pengampunan, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Suatu hari, Maya memutuskan untuk pergi ke sebuah masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Ia ingin berbicara dengan seorang ustadz atau orang yang bisa membantunya mencari jalan keluar dari kegelapan hatinya. Maya merasa bahwa hanya dengan cara itu, ia bisa menemukan kedamaian dan memulai kehidupan baru. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hanya dengan kembali kepada Tuhan dan menjalani hidup yang lurus, ia merasa bisa mendapatkan pengampunan dan membayar kesalahannya. Di masjid, Maya bertemu dengan seorang ustadzah yang sudah cukup tua, namun wajahnya penuh kedamaian. Ustadzah itu mendengarkan cerita Maya dengan penuh perhatian. Maya menceritakan semua yang telah ia lakukan, keputusasaannya, pesugihan yang ia jalani, dan bagaimana ia kehilangan Bagus. Ia menangis saat bercerita tentang kematian suaminya, dan betapa ia merasa bersalah. Aku sangat menyesal, Ustadzah. Aku tahu aku telah berbuat salah. Aku sudah mengorbankan orang yang paling aku cintai. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, ujar Maya dengan suara terisak. Ustadzah itu menatapnya dengan lembut dan berkata, "Anakku, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi, Tuhan adalah Maha Pengampun. Jika kamu benar-benar bertaubat dengan tulus, Tuhan akan menerima taubatmu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan kita benar-benar kembali kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri." Kata-kata ustadzah itu menyentuh hati Maya. Ia merasa ada sedikit cahaya yang mulai muncul di kegelapan hatinya. Maya merasa bahwa inilah kesempatan terakhir baginya untuk mengubah hidupnya. Ia sadar bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa dibenarkan. Tetapi dengan taubat yang tulus, ia berharap bisa mendapatkan pengampunan dan menjalani hidup yang lebih baik. Ustadzah itu memberikan beberapa nasihat dan doa untuk Maya. Ia mengajarkan Maya tentang pentingnya bertaubat, memohon ampun kepada Tuhan, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maya merasa sangat diberkahi bisa bertemu dengan ustadzah yang penuh kasih dan pengertian. Ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan dalam hidupnya. Setelah berbicara lebih lama,
Maya akhirnya memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kehidupan yang penuh dosa, dan memperbaiki dirinya. Sejak hari itu, Maya mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Ia mulai memperbanyak ibadah, berdoa dengan khusyuk, dan berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan dirinya pada dosa. Ia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Meskipun penyesalan masih menghantui dirinya, Maya merasa bahwa ia mulai menemukan kedamaian dalam hati. Ia menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak dapat diubah, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Toko sembako yang dulu sempat berkembang pesat kini semakin terbengkalai. Maya tidak lagi peduli dengan kekayaan atau barang-barang mewah. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian dalam hidupnya dan kebahagiaan yang datang dari perbaikan diri. Ia memutuskan untuk membuka toko kecil kembali, meskipun tanpa mengandalkan pesugihan atau jalan pintas. Maya merasa bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara yang benar jauh lebih bermakna daripada harta yang diperoleh dengan cara yang salah. Meskipun toko mereka tidak lagi sebesar dulu, Maya merasa puas karena ia menjalani hidup yang lebih jujur dan penuh berkah. Maya juga merasa bahwa hidupnya tidak lagi terjebak dalam penyesalan. Setiap hari, ia berusaha untuk menyedekahkan sebagian dari hasil jualannya ke masjid, dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menebus dosa-dosanya, dan ia berharap bahwa dengan memberi kepada yang membutuhkan, Tuhan akan menerima taubatnya dan memberinya kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Hari demi hari, hidup Maya semakin tenang. Ia merasa lebih damai dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan. Meskipun bayang-bayang penyesalan masih ada, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk memperbaiki kehidupannya. Kini, ia tidak lagi menginginkan kekayaan yang datang dengan cara instan. Ia lebih memilih hidup sederhana, penuh rasa syukur, dan berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik dalam setiap langkah hidupnya. Meski masih ada perasaan kehilangan yang mendalam atas Bagus, Maya berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan orang yang sangat ia cintai karena kesalahan yang ia buat. Namun, ia tidak ingin membiarkan penyesalan itu merusak sisa hidupnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus memperbaiki diri, bertaubat, dan menjadi pribadi yang lebih baik, demi mengenang Bagus dengan cara yang lebih baik pula. Di akhir perjalanan hidupnya yang penuh dengan penyesalan dan pertobatan, Maya akhirnya merasa damai. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa mengubah masa depannya dengan menjalani hidup yang lebih lurus dan penuh ketulusan. Tuhan memberikan kesempatan kedua untuknya, dan ia memanfaatkannya sebaik mungkin. Toko sembako yang dulu penuh dengan impian duniawi kini menjadi tempat yang sederhana, namun penuh berkah, di mana Maya merasa benar-benar hidup dengan cara yang sejati. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa kebahagiaan yang diperoleh melalui cara yang salah tidak akan bertahan lama dan seringkali membawa dampak buruk. Maya, yang awalnya merasa iri dan terdesak dengan kehidupan teman-temannya, memilih jalan pintas melalui pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Namun, meskipun ia mendapatkan hasil yang cepat, ia harus membayar harga yang sangat mahal, kehilangan orang yang paling ia cintai dan menghadapi penyesalan yang mendalam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kehidupan yang didasarkan pada kejujuran dan usaha yang keras akan membawa kebahagiaan yang lebih abadi dan bermakna. Keinginan untuk mendapatkan segalanya dengan cara instan seringkali membuat kita kehilangan arah dan tujuan hidup yang sebenarnya. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan dan kembali kepada Tuhan ketika kita terjebak dalam kesalahan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar bertaubat dengan hati yang tulus. Maya akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak bisa menggantikan kebahagiaan sejati, dan ia memutuskan untuk memperbaiki hidupnya dengan cara yang benar. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita pernah melakukan kesalahan besar, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Dengan berusaha untuk menjadi lebih baik, berbagi dengan orang lain, dan menjalani hidup yang penuh rasa syukur, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati, tanpa mengorbankan prinsip hidup yang benar. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe,
like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.